di depan. Tadi bapak-bapak polisinya juga ternyata udah comeback, udah pulang ke asalnya, ke Serang, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pulang. Gue juga bingung, tapi ya mungkin dia lelah. Apalagi? Ya, nggak mau banyak komentar sih, kan kalian juga sudah menyaksikan dari jam 3 pagi Nikita telepon saya, dan kalian yang sudah datang tahu masalahnya apa. Nikita udah sempat bicara juga kan di sosial medianya. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesalahan informasi atau kurang komunikasi antara satu dengan yang lain. Tapi apapun saya yang selalu saya yang selalu ada di samping Niki untuk menasehati Niki dalam hal apapun. Saya hanya mengatakan hari ini saya sangat prihatin dengan apa yang Niki terima, perlakuan yang Niki terima hari ini. Saya hanya prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, karena ini bukan masalah besar. Kita semua, seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu nggak? Kita jangan baper, apalagi laporannya kalau asalkan tentang ya menurut saya tidak pantas lah diperlakukan seperti ini. Tapi kan sudah komunikasi ya, sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Niki akan kooperatif datang, tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi. Itu sih. Ki, tapi kaget gak Ki ketika lu malam-malam di pagi? Kaget karena datangnya jam 3. Jadi yang ngebuka itu Yati, pembantu yang satu lagi. Terus Yati bilang dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah nggak berani bangunin, emang nggak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan. Ini bangunin adek Lintang. Terus Lintang ke bawah, Lintang malah dimarah-marahin sama bapak-bapak polisi, ada juga poluannya gitu kan. Akhirnya karena Lintang nggak bisa handle, Lintang bangunin saya gitu. Saya pikir ketinggalan pesawat, karena hari ini kan harusnya ke Semarang nih, ya kan, pesawat jam 8. Itu udah kayak kebakaran set jenggot kan. Wah, telat nih gitu. Ternyata enggak, si Tete Hati bilang, "Madam, di bawah banyak polisi," katanya gitu kan. Udah kan ada CCTV kan. Nanti ngeliat CCTV, lihat juga dia pun, iya banyak banget gitu kan. Terus akhirnya ya mau nggak mau harus turun kan, kalau diem aja kan juga nggak enak gitu, turunnya gitu. Pas buka pintu itu udah kamera semua, handphone udah pada ngerekam gitu kan. Saya kan makin bingung gitu, ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan apa penangkapan gitu, paksa lah. Kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan, udah gitu kan. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali gitu, 12 kali dalam 1 bulan. Ini kan dilaporin tanggal 16 Mei, ini cepet nih. Siapa? Sama Dito Mahendra, paling tau lah ya kan. Sama Dito Mahendra dilaporin tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya nggak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil, ya kan, udah didiemin. Pokoknya 16 Mei terus datang panggilan itu pertama tanggal 25 apa 28 panggilan pertama. Udah nih, karena nggak bisa ya kan, karena lagi latihan tinju harus fokus segala macam, dan itu kan jauh di Serang. Habis itu saya nggak bisa datang, besok bukan nunggu 2 hari ya, besok datang lagi surat panggilan. Surat panggilannya gimana? Dia datangnya maksa ya? Tuh, maksa kayak preman gitu. Jadi semua tuh alhamdulillahnya semua terekam di CCTV gitu. Jadi bukan sekedar ngomong doang ya. Jadi nanti takutnya dibilang, jadi kita membacok doang. Enggak, gue berantem aja berani kan, boxing aja gue menang. Nah terus habis itu gara-gara di sini udah nggak digubris, dia pergi ke Pak Rete yang tadi nganterin surat panggilan juga. Pak Rete juga diganggu gitu. Pak Rete dikirimin Pak RT dikirimin surat panggilan juga ke sana, surat panggilannya jadi ke sana, jadi makin gak nyambung gitu. Pak RT-nya juga dapat surat panggilan untuk saya itu 3 kali. Itu kan makanya gue bingung, kenapa jadi ke Pak RT gitu kan, makin gak nyambung. Terus terakhir datang lagi surat panggilan, nggak tahu dia cara ngasihnya gimana, pokoknya ada surat panggilan. Ini terima Niki kan? Enggak terima. Nggak ada tanggal, tapi di sini ada, disuruh datang tanggal 13 Juni. Lah ini kan tanggal 16 Juni, cuma beda 3 hari doang. Masih kucuk-kucuk jam 3 pagi datang surat penangkapan. Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Gitu. Jadi apa? Praktis kan nggak wajar aja nggak datengin panggilan. Ya karena ada nggak sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah panggilannya, polisi loh yang nganter langsung dari Serang tiap hari.
sampai dicari rumah Pak RT. Itu kan udah nggak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal Dito, tapi Dito pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasadi Arsono. Kalau kalian tahu dulu yang nayangin SCTV pertama kali, kalau nggak salah itu di gosip apa gitu. Tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau. Ya udah, terus habis itu rumah saya dicoret. Habis itu salon kita berdua Beauty Head itu kena coret. Itu confirm ya, Itu karena confirm. karena yang melakukan sudah mengakui kalau itu Ya. saudara. Terus Dea sama teman saya Diol dibuntuti, habis dibuntuti difoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada kenapa Pak? Oh, jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 Juni, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, jelas saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Nih alamat gitu-gitu nih di blur ya. Ya. Nih. Tadinya Pak mau tahu ini laporannya undang-undang ITE terkait mungkin ada postingan tuh atau apa gitu Pak yang dari terima tahu. Saya nggak tahu. Karena laporannya ITE aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu mengganggu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa, nggak tahu ya saya Ambon atau apa, bolak-balik ke rumah saya, masih ada videonya. Tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story gitu. Jadi ini udah nggak wajar. Nah kenapa kepolisian Banten bisa melakukan ini sama saya? Apakah ada apa? Ya, pokoknya gini Apa? intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi dibesar-besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul bukan hanya Niki yang diteror atau di apa ya diancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon. Janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa, karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama mereka itu kok mau gitu disuruh begitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami, rumah Niki ataupun tempat usaha saya terima kasih sekali. Di kita ini kan kabarnya udah masuk proses penyidikan ya. Dari kamu sendiri udah pernah nyamperin ini nggak Belum sih sama Polda untuk sekali. agenda klarifikasi mungkin? Belum sama sekali karena kalau kita berdasarkan main otak ya, Dito ini kan domisilinya Jakarta ya. Kok dia bisa bikin laporan di Banten, di Serang Banten? Nah, itu aja udah nggak masuk akal. Berarti kan ada, nggak tahu ya, diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Dito Mahendranya, Kapolda Banten ya. Saya kan nggak tahu. Tapi kalau caranya kayak gini, ya pikiran kotor saya jadinya ke sana gitu. Tapi kasusnya apa sih ini kalau boleh tahu? Nggak tahu, katanya ITE, terus Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik secara elektronik, muat penghinaan apa segala macam gitu. Tapi lu Ya, pernah melakukan itu atau enggak? nggak tahu karena kan belum dimintain keterangan. Nggak tahu yang mana yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri Sigit itu harus ada mediasi ya? Ya kan? Kata boleh dong. Masa jam 3 datang 12 orang loh. Mau ditangkap ya. Malah mau ditangkap, dia bilang saya udah dapat surat penangkapan secara paksa. Ada videonya. Kita polisi tadi udah kasih bantahan juga terkait tudingan lo yang masuk ke pekarangan polisi. Karena ada videonya lah. Ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini? Oke. Kalian nggak? masuk kemana? Saya tanya. Ini di mana? Masuk kemana? Lah itu Oke. videonya di mana? Dia kan lagi nongol di situ. naik ke atas Sampai naik ke Sampai situ. ke Ini atas. kan sampai didobrak. Terus ada Ini pengerusakan didobrak. juga kabarnya. Ini juga dirusak nih. Oh, jendela yang itu. Ini dirusak tuh. Oke. ada pemaksaan masuk ke dalam gitu Kan Ada. ada videonya. Ada semua. Kan makanya saya bilang sama Pak polisinya, Pak jangan begitu. Di rumah saya ini setiap sudut ada CCTV, nggak percaya. Tuh CCTV. Itu CCTV. Di depan 2 CCTV. Artinya terkait bantahan itu nggak benar ya? Ya kan Bapak itu aja saya. Enggak, simpelnya gini. Kalian ada di mana nih sekarang? Iya, di pekarangan. Kalian lihat di video Niki ada di mana?
Yang mana ke atasnya rumah Niki? Berarti di mana? Rumah Niki juga. Ya terus yang Iya. ditanya apa? Itu tadi ada bantahan dari bantahannya. Cium. Setelah itu ada polisi ada ngomong apa? Kan gua. Biar jelas, biar jelas. Ini gue sampai keringetan ya. Polisi ada ngomong apa sebelum Wah, akhirnya kejadian? banyak yang kerekam ngomongnya kasar, banyak. Ada Ya udahlah Banyak. ginilah pokoknya intinya kita akan kooperatif apapun permasalahannya. Ini kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum. Kan kalian sudah tahu dia di penjara aja udah 2 kali ya. Sekali. Yang pertama bukan itu main-main. Ya, itu main-main sekali. Iya, iya, iya. Yang aku temenin bukan. Iya, yang di jaksa main-main. Ya, nah maksudnya apapun yang kita lakukan itu dia pasti mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang lebih baik lagi antara Polres Serang dengan Nikita ke depannya. Yang Iya, iya. Ya pokoknya tadi pagi tuh udah dibilang baik-baik, Pak, kalau mau bertamu datanglah jam 8, jam 9. Nanti dibukakan pintu, boleh duduk di atas. Nanti saya buatkan kopi, saya berikan makanan. Nyolot tetap nggak bisa ini surat penangkapannya harus segera ini bisa jemput paksa. Tiba-tiba polwannya udah begini-begini. Ngapain, Bu? Mau ngapain? Kayaknya mau ngeluarin borgol kayaknya. Oh, coba saya bilang kan, coba aja berani sentuh saya bilang gitu. Ini dia gini-gini aja. Udah saya bilang, udah Bapak tunggu di sini karena ini jam 3 saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Bapak sengaja ya datangnya jam segini biar saya nggak bisa telepon orang, ya kan? Ya lo menelpon kalian maksudnya. iya logikanya gimana? Untung ada yang bangun nih daripada datang. Kamu yang bangun ya? Sahal. Iya, untung pada datang. Alasannya datang jam 3 pagi apa Kak Niki? Hah? Alasan mereka datang jam 3 pagi. Nggak tahu, jadi udah ditanya ada videonya ini nanti juga gua posting aja lah. Kenapa ya? Iya. Iya, posting aja lah. Iya, kenapa? Udah dipertanyakan kenapa? Alasannya saya dapat surat penangkapan harus ditangkap secara paksa. Udah itu aja yang diputer. Itu lagi. Terus saya tanya kan, Pak memang nggak bisa datang jam 8 baik-baik gitu kan? Saya juga bakal bukakan pintu. Udah dibukain pintu, dibuka semuanya. Gitu. Nah, Oke. Teman-teman, terima kasih banyak ya dari aku khususnya. Terima kasih kamu yang terima siaga. kasih. Niki berarti setelah ini mau datengin, Ada, gua mau syuting. Gua harusnya ke Semarang ini. tapi ada rencana nggak datang ke sana langsung? Aduh, tar dulu aja deh. Atau ketemu sama Dito langsung? Oh, gua maunya ketemu sama Dito. Pengen banget. Boleh sampaikan salam ke Dito ya. Sampaikan salam sama Dito Mahendra, pacarnya Nindya Yunda ya? Kalau nggak, Nindya Yundanya mau boxing di HS3? Boleh. Tantangan terbuka ya? Kalau iya, tantangan terbuka untuk Nindya Yunda. Pokoknya kita boxing di HS3 karena ada tempatnya. Kalau nggak dapet sponsor, nanti Kak Fitri yang sponsorin. Saya yang sponsorin. Saya yang bayar sama. Yuk lihat tuh, ini kita minta skincare. Terima kasih banyak loh. Sampai akhirnya yang mau nantangin gini nih. Nggak ada, kan boleh nantangin siapa aja. Kan ini kemarin tentang boxing loh. Yang menang. Ayo, tunggu dulu. Foto dulu. Foto dulu.